Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Setiaji dengan NPM 231261209015. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SDM dan organisasi kerja. Dapat dikatakan SDM dan organisasi kerja merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan berhubungan erat. Jika tidak lengkap antara keduanya, maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan MSDM dan SDM, yaitu SDM merupakan suatu individu yang beroperasi dan menjadi bagian suatu industri atau institusi yang mana pada umumnya dikenal sebagai karyawan, pegawai, tenaga kerja, pekerja, buruh, dan lain-lainnya. Sedangkan MSD ialah suatu ilmu atau aturan untuk mengelola hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien, efektif, serta dapat digunakan secara optimal. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional atau sebuah organisasi atau perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HRD. HRD ialah Human Resource Department yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Bentuk pengelolaan sumber daya manusia tersebut dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan, manajemen performa, menentukan nilai gaji atau kompensasi, hingga meningkatkan hubungan kerja. Baik, berikut beberapa manfaat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, kerja cepat dan tepat. Yang ketiga, efisiensi penggunaan anggaran. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Visi dan misi organisasi adalah fondasi yang memandu organisasi menuju kesuksesan. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, organisasi dapat meraih tujuan mereka dengan lebih baik dan efektif. Strategi organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, dan rencana aktivitas pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Strategi yang efektif harus mencakup pernyataan yang jelas dan menentukan tujuan utama atau tujuan yang akan dicapai. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan strategis dalam mengelola aspek-aspek terkait dengan tenaga kerja atau karyawan dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kontribusi individu-individu dalam organisasi serta mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, sekian penjelasan tentang organisasi sumber daya manusia dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, mohon maaf. Saya akhiri, bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen sumber daya manusia adalah praktik merekrut, memperkerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa contoh sumber daya manusia yang penting, antara lain mengatur keanggotaan termasuk perencanaan karyawan, penarikan karyawan, dan proses seleksi atau rekrutmen karyawan. Setelah itu ada evaluasi performa, pemberian kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan membangun relasi. Sumber daya manusia juga dianggap sebagai aset vital bagi suatu organisasi dan perusahaan. Keberhasilan perusahaan seringkali tergantung pada kemampuan SDM tersebut dalam memberikan kontribusi, pengembangan kompetensi, dan memastikan keberlanjutan operasionalnya. Manajemen yang efektif terhadap SDM dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing organisasi di pasar. Baik, sekian sedikit penjelasan tentang SDM dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.